Hai, Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Kita akan kembali membahas kasus pemagaran laut di Kabupaten Tangerang. Menurut saya teman-teman, berdasarkan pengalaman kami mengikuti kasus-kasus sengketa pertanahan, itu setidaknya di dalam kasus pemagaran laut di Tangerang ini ada 3 pihak yang patut diduga terlibat langsung di dalam kasus yang viral di Kabupaten Tangerang ini. Ini berdasarkan pengamatan saya dalam kasus-kasus sengketa pertanahan, itu setidaknya selalu melibatkan 3 pihak. Ini secara umum dulu ya. Secara umum, kasus sengketa tanah itu yang diterbitkan di atas tanah itu sertifikat, itu mayoritas melibatkan 3 pihak. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah oknum perangkat desa, oknum pemerintahan tingkat desa. Ini yang sering terlibat dalam beberapa kasus yang kami ikuti. Bahkan dari kasus-kasus yang kami tangani, itu tidak sedikit. Dalam setiap kasus sengketa tanah, oknum aparat pemerintah desa itu ada yang terlibat. Nah, di dalam kasus pemagaran laut Tangerang ini, bisa jadi ada oknum pemerintah perangkat desa yang ikut terlibat dalam kasus ini. Karena begini teman-teman, dalam penerbitan SHM, sertifikat hak milik, sertifikat atas sebuah tanah, biasanya itu akan memerlukan yang namanya surat keterangan dari desa atau dari kelurahan. Misalkan surat keterangan riwayat tanah, surat keterangan tanah tidak sengketa. Itu biasanya diterbitkan oleh desa, ditandatangani oleh kepala desa atau lurah kalau di kelurahan. Nah, jadi pihak yang pertama yang berpotensi terlibat langsung dalam suatu kasus sengketa tanah yang menerbitkan SHM dan SHGB yang bermasalah, yaitu oknum pemerintah tingkat desa. Nah, yang kedua siapa? Pihak yang kedua yang berpotensi dan patut diduga terlibat langsung di dalam kasus-kasus sengketa tanah yang bermuara dari penerbitan SHM yang diduga ilegal, diduga menyalahi aturan, yaitu oknum-oknum pegawai BPN. Itu bisa terlibat dalam kasus-kasus seperti ini, termasuk di dalam kasus pemagaran laut di Tangerang ini. Karena pemagaran laut di Tangerang ini muncul sertifikat-sertifikat. Ya, ada SHM, ada SHGB. Nah, SHM, SHGB itu diterbitkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah BPN, yang memiliki kewenangan untuk menerima permohonan pengajuan pendaftaran sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan, kemudian juga yang menerbitkan sertifikat tersebut. Jadi pihak yang kedua yang patut diduga terlibat dalam kasus pemagaran laut di Tangerang ini adalah oknum BPN. Nah, untuk oknum BPN setidaknya sudah terjawab ya. Sudah ada pernyataan dan bahkan pemberitaan yang mana ada 6 oknum BPN yang sudah dicopot oleh Menteri ATR Nusron Wahid. Kemudian pihak yang ketiga yang dapat dan patut diduga terlibat langsung dalam kasus SHGB pemagaran laut Tangerang ini, yaitu pihak yang mengajukan penerbitan sertifikat tersebut. Pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran penerbitan sertifikat baik SHM maupun SHGB. Karena mayoritas penerbitan suatu sertifikat baik SHM maupun SHGB itu diterbitkan setelah adanya permohonan yang masuk, pengajuan yang masuk, yang didaftarkan untuk menerbitkan suatu sertifikat baik SHM maupun SHGB. Dan itu dalam setiap kasus sengketa tanah yang mempermasalahkan SHM dan SHGB sering kami temukan, sering kami pelajari, sering kami ikuti kasusnya, bahkan kami juga menangani beberapa kasus serupa. Nah, itu 3 pihak itu selalu terlibat ya. Jadi oknum pemerintah tingkat desa, oknum pegawai BPN, dan juga pihak yang mengajukan penerbitan sertifikat tersebut. Bisa mereka berupa perorangan misalkan, bisa juga berupa korporasi, perusahaan, bisa saja. Nah, di luar 3 pihak tersebut, tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak lain yang berperan. Ada pihak-pihak lain yang terlibat. Apakah mereka sipil, apakah mereka penegak hukum, apakah mereka pejabat atau siapa, itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu, kita tunggu dan kita support
aparat penegak hukum untuk terus menyelidiki kasus ini sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya, dan dilakukan penegakan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Silahkan yang punya pendapat, yang punya komentar untuk sharing di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.